warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faida dengan NIM 2404075120110 dari kelas BC 241. Nah, jadi kali ini saya akan membahas tentang pemerolehan bahasa dan pembelajaran bahasa sesuai dengan materi yang telah saya baca sebelumnya. Jadi pemerolehan bahasa merupakan suatu proses alami ketika seseorang, terutama pada anak-anak, menguasai bahasa pertamanya atau bahasa ibu. Nah, proses ini terjadi tanpa perlu usaha sadar, melainkan melalui interaksi sehari-hari dengan lingkungan sekitar. Misalnya, seorang anak yang terbiasa mendengar bahasa dari orang tua dan lingkungannya. Nah, lama-kelamaan itu akan bisa berbicara dengan bahasa tersebut. Pemerolehan bahasa bisa berlangsung bertahap sesuai perkembangan fisik, kognitif, dan sosial anak. Nah, setelah bahasa pertama dikuasai, seseorang juga bisa memperoleh bahasa keduanya dan biasanya dengan kesadaran yang lebih. Nah, meskipun tetap dipengaruhi oleh pengalaman yang alami. Nah, sementara itu, pembelajaran bahasa itu berbeda. Pembelajaran bahasa merupakan suatu proses terencana dan disengaja. Nah, biasanya ini berlangsung dalam pendidikan formal seperti di sekolah. Di sini, bahasa dipelajari dengan kurikulum, metode, dan tujuan tertentu. Misalnya bahasa Inggris dengan guru di kelas. Jadi, secara singkat, pemerolehan bahasa itu alami, tidak sadar, atau berlangsung lewat interaksi sehari-hari. Sedangkan pembelajaran bahasa itu secara formal, terencana, dan berlangsung secara sadar. Nah, selanjutnya adapun teori-teori yang terdapat pada pemerolehan bahasa anak yang telah saya baca sebelumnya. Jadi, teori yang pertama itu teori behaviorisme. Nah, menurut teori ini, anak belajar bahasa melalui peniruan, latihan, dan penguatan dari lingkungannya. Misalnya ketika anak mengucapkan kata dengan benar lalu mendapatkan pujian, nah hal itu memperkuat biasanya untuk menggunakan bahasa dengan cara yang sama. Nah, teori yang kedua itu teori nativisme dari Noam Chomsky. Nah, Chomsky sendiri berpendapat bahwa setiap anak sudah dibekali perangkat bawaan yang disebut Language Acquisition Device atau LAD. Nah, alat ini membuat anak mampu memahami struktur bahasa secara alami, bahkan tanpa perlu diajari secara langsung. Teori selanjutnya yaitu teori kognitivisme dari Jean Piaget. Nah, teori ini menekankan bahwa perkembangan bahasa sangat bergantung pada perkembangan kognitif anak. Nah, artinya kemampuan berbahasa akan meningkat sejalan dengan kemampuan berpikir anak. Dan teori yang terakhir itu teori intrakionisme. Nah, teori ini melihat bahwa pemerolehan bahasa merupakan hasil dari interaksi antara faktor internal dengan faktor eksternal. Nah, dengan kata lain, anak butuh bawaan biologis sekaligus rangsangan dari lingkungannya untuk menguasai bahasa. Nah, di sini saya ingin memberikan contoh nyata, yaitu ketika seorang bayi yang belum pernah diajari tata bahasa bisa memahami dan meniru ucapan dari orang tuanya. Nah, ini menunjukkan pemerolehan bahasa. Sedangkan ketika seorang remaja belajar bahasa asing di sekolah, itu sudah termasuk dalam pembelajaran bahasa. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa itu bisa dari usia, lingkungan, motivasi, dan kesempatan untuk berinteraksi. Nah, hubungan keduanya yaitu meskipun berbeda, pemerolehan dan pembelajaran bahasa itu bisa saling melengkapi. Misalnya pemerolehan bahasa Inggris lewat tontonan film dan ini bisa mendukung pembelajaran bahasa Inggris di sekolah. Nah, dari semua materi yang saya baca, kita dapat menyimpulkan bahwa pemerolehan bahasa merupakan suatu proses alami yang berlangsung tanpa disadari, sedangkan pembelajaran bahasa merupakan proses formal dan terstruktur. Nah, keduanya ini penting untuk penguasaan bahasa, dan teori-teori yang ada membantu kita memahami bagaimana bahasa itu diperoleh dan dipelajari. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan.
Saya atas nama Nurfaida mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.